Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Esa Celestia dengan NPM A1A020052 kelas 1B Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan agama mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama, mengenai pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Kedua adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan yang utama, sehingga segala persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri adalah Al-Quran merupakan sebuah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita manusia secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Lalu yang selanjutnya adalah bukti kebenaran Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran yang pertama adalah Allah menantang manusia untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Quran, yang dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 88. Yang kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat seperti pada Al-Quran, yang dibuktikan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat 13 dan 14. Lalu yang terakhir, Allah menantang manusia untuk membuat satu surah seperti surah di dalam Al-Quran, yang dibuktikan dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 38. Lalu beberapa keutamaan dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan yang lurus sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua, mempelajari dan membaca Al-Quran merupakan amalan yang paling baik. Dan yang ketiga, Al-Quran dapat menjadi penolong kita pada hari kiamat nanti. Lalu yang keempat adalah pengertian As-Sunnah. Yang pertama, secara harfiah. Secara harfiah, As-Sunnah berarti perjalanan, pekerjaan, atau cara. Yang kedua, secara terminologis. Secara terminologis, As-Sunnah berarti segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menurut ahli hadis. As-Sunnah identik dengan hadis, yaitu seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang terakhir, menurut para ahli fikih, As-Sunnah merupakan salah satu hukum taklifih yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak akan berdosa. Lalu selanjutnya ada pembagian As-Sunnah. Pembagian As-Sunnah dapat dibedakan. Yang pertama, berdasarkan pendekatan. Berdasarkan pendekatan, As-Sunnah dibagi menjadi 2, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah sunnah kauliyah atau perkataan. Yang kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan. Dan yang ketiga, sunnah taqririyah atau persetujuan. Lalu yang kedua, berdasarkan segi kualitas, As-Sunnah dibagi menjadi 3, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad.
Lalu yang terakhir berdasarkan perawinya. Berdasarkan perawinya, as-sunnah dibagi menjadi 4, yaitu sahih, hasan, maudhu, dan dholif. Selanjutnya adalah kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, as-sunnah menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Al-Quran itu menjadi sumber hukum yang pertama, dan as-sunnah menjadi asas perundang-undangan setelah Al-Quran. Adapun fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah: yang pertama, memerinci keglobalan Al-Quran. Yang kedua, mengkhususkan keumuman Al-Quran. Yang ketiga, membatasi kemutlakan Al-Quran. Lalu yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan sesuatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Adapun fungsi dan kedudukan ijtihad diantaranya adalah: yang pertama, fungsi ijtihad. Ijtihad berfungsi untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Baiklah, mungkin hanya sekian video penjelasan mengenai sumber hukum Islam dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.